4, 3, 2, 1, go! Bab 5. Memakai cadar. Fang Yin tidak lantas tertidur setelah selesai melakukan kultivasinya. Sepertinya malam sudah hampir pagi, celah-celah gubuk Fang Yin mulai menunjukkan suasana luar yang berangsur terang. Binatang malam yang semula berisik kini tidak terdengar lagi, berganti suara burung bercicit di pepohonan. Perut Fang Yin terasa sangat lapar. Dia segera bangkit dari atas dipannya dan mencari-cari di seluruh penjuru ruangan itu. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa dimasak. Nihil. Pandangan mata Fang Yin tertuju pada setumpuk pakaian yang ada di atas meja rotan. Dengan cepat dia mengambil baju-baju itu dan membawanya ke dipan. Satu persatu dia buka untuk mencari mana yang sesuai dengan seleranya. Pilihannya jatuh pada sebuah hanfu putih yang tidak banyak hiasan. Di kehidupan keduanya ini Fang Yin tidak ingin seseorang mengenalinya sebagai seorang putri dari Kaisar Gu. Dia harus menyembunyikan identitasnya jika ingin selamat dari kejaran para kultivator yang bersekutu dengan para pemberontak. Fang Yin memutar otaknya untuk membuat dirinya tidak mudah dikenali. Dia terus berjalan mondar-mandir untuk mendapatkan ide. Akhirnya dia mulai berpikir untuk memakai penutup wajah saja. Dia mencari-cari topeng atau apapun yang bisa digunakan, namun tidak menemukannya. Di dalam cincin penyimpannya juga tidak ada. Hanya ada 2 buah kain transparan berwarna silver di antara tumpukan baju-baju itu. Fang Yin mencoba memakainya untuk menutup wajahnya. Sepertinya ini cukup lumayan. Rasanya memang sedikit aneh dan tidak nyaman karena dia belum terbiasa memakainya. Setidaknya dengan begini, aku tidak akan mudah untuk dikenali. Fang Yin merapikan penampilannya. Saat ini dia bukan lagi Agatha yang di rumahnya tersedia makanan 4 sehat 5 sempurna. Juga 2 orang asisten rumah tangga yang bersedia melayaninya 24 jam. Fang Yin harus berusaha sendiri untuk mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Sebelum keluar, Fang Yin memakai alas kaki model kuno yang menurutnya sangat tidak nyaman. Apa mau dikata, dia harus memakainya agar kakinya tidak lagi terluka. Udara sejuk di tengah hutan bintang selatan membuat Fang Yin merasa lebih tenang. Dia melakukan gerakan ringan untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku sambil terus berjalan. Matanya terus melihat ke sekeliling untuk mencari buah atau tumbuhan yang bisa dimakan. Fang Yin terus berjalan, hingga matanya menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Bunga darawangi, rumput tapak dewa, daun 5 jari, dan banyak lagi tanaman obat lainnya. Wow! Banyak sekali tanaman obat langka di sini. Mata Fang Yin berbinar senang. Selain sebagai dokter, Agatha merupakan ahli pengobatan tradisional dan akupuntur. Sejak kecil dia sudah dilatih oleh neneknya untuk mengenali berbagai macam tanaman obat yang berkhasiat. Agatha juga mengingat beberapa resep dari kitab 9 naga tentang jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan pil penguat jiwa. Ada juga resep yang bisa digunakan untuk mendukung tubuh seseorang yang mampu meningkatkan ranah kultivasi lebih cepat. Fang Yin tersenyum lebar sambil mengambil beberapa tanaman obat yang sangat berguna itu. Saking senangnya dia sampai melupakan rasa laparnya dan terus memenuhi cincin penyimpanannya dengan berbagai tanaman obat. Selain untuk dibuat menjadi pil, Fang Yin juga bisa menjualnya nanti. Lumayan.
Fang Yin berjalan meninggalkan tempat itu dengan hati yang riang lalu kembali melihat sekeliling untuk mencari makanan. Tidak ada buah-buahan di sini. Banyak sekali jamur tapi aku takut beracun. Wajah Fang Yin tampak kecewa. Merasa tidak ada yang bisa diambilnya untuk dimakan, Fang Yin berjalan gontai menuju ke tepi sungai dengan rasa laparnya. Minum air sungai sajalah. Setidaknya akan sedikit menunda lapar. Fang Yin menggabungkan kedua telapak tangannya untuk mengambil air sungai yang sangat jernih itu. Sekelebat ikan yang cukup besar berenang di dalam air. Sebuah senyuman terbit di wajah Fang Yin. Aku dapat makanan. Fang Yin membuka jalur energi Qi di ujung jarinya lalu mencelupkannya ke dalam air. Ikan itu mengelepar di atas permukaan air karena tubuhnya tersengat oleh energi yang dikeluarkan oleh Fang Yin. Dengan mudah ikan itu ditangkap karena sudah setengah mati. Hal itu diulangi oleh Fang Yin beberapa kali hingga mendapatkan ikan yang cukup. Setelah ikan dibersihkan, Fang Yin mencari dahan kecil untuk menusuknya serta dahan-dahan kering untuk membuat perapian. Lagi-lagi Fang Yin memakai energi Qi-nya untuk menyalakan kayu bakar. Kini dia mulai menikmati kehidupan barunya yang menurutnya cukup menyenangkan. Tidak memerlukan korek api, kompor, atau gas LPG untuk memasak. Dia hanya perlu menjentikkan jari maka semuanya akan beres. Beruntung dia telah mempelajari tentang ilmu bela diri dan kultivasi sewaktu berada di dunia manusia meskipun energi yang dia miliki sebelumnya tidak sebesar di sini. Mungkin alam di mana dia berada juga mempengaruhi besarnya energi yang tersedia. Fang Yin berpikir untuk mencari jalan keluar dari hutan bintang selatan. Jiwa petualangnya tidak akan terima jika dia hanya berdiam diri di gubuk reyot itu. Sebelum berkemas untuk melakukan perjalanan, Fang Yin ingin berkultivasi sekali lagi. Ada beberapa meridiannya yang terkunci dan Fang Yin berniat untuk membukanya. Untuk mempercepat kultivasinya, Fang Yin mengeluarkan kristal energi yang dia dapatkan semalam. Kini Fang Yin bisa melihatnya dengan jelas bentuk dari kristal energi berwarna hijau itu. Bentuknya tidak beraturan dan memiliki sisi runcing yang tajam. Pekik Fang Yin yang tergores ketika mengelus kristal energi itu. Darah Fang Yin menetes di permukaan kristal dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Darah itu terserap ke dalam kristal dan membuat kristal itu berubah menjadi cahaya energi berwarna hijau. Cahaya itu masuk ke dalam tubuh Fang Yin tanpa permisi dan membuat tubuhnya bergejolak. Panas. Panas sekali. Kedua tangan Fang Yin meremas bajunya sambil merapatkan kedua gerahamnya untuk mengurangi rasa panas di tubuhnya. Kristal energi itu masuk dan mengalir di seluruh jalur meridiannya dan bergerak berputar-putar dengan cepat. Keringat Fang Yin mengalir membasahi wajah dan tubuhnya saat menahan panas dan rasa terbakar di dalam tubuhnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Fang Yin menggerakkan kakinya dan melipatnya untuk bersila. Fang Yin harus berusaha untuk menjinakkan energi liar itu dan menyimpannya di dalam kolam energinya yang dikenal dengan Dantian. Butuh konsentrasi untuk bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan mengendalikan energi Qi itu lalu menyimpannya bersama energi-energi yang lainnya. Bagi seorang kultivator memiliki lebih dari satu jenis Qi itu adalah hal yang lumrah.
Beberapa ki itu jika disatukan bisa menjadi energi yang luar biasa dahsyat dan mematikan. Efek menghancurkannya mampu meledakkan tempat dengan jangkauan yang luas. Fang Yin mengeluarkan energi awan saljunya untuk mengikat energi kristal naga hijau itu. Kedua energi itu saling berkejaran di dalam meridiannya. Tubuh Fang Yin semakin bergejolak hingga membuatnya harus tersiksa menahan rasa panas dan dingin dari kedua energi itu yang masih berputar-putar. Merasa jika energi awan salju saja tidak cukup, Fang Yin akhirnya juga melepaskan energi cahaya emasnya untuk menangkap kristal naga hijau. Tubuh Fang Yin bergetar hebat dengan keringat yang mengucur deras. Pergumulan ketiga energi itu membuat tubuhnya serasa seperti menjadi landasan rel kereta api. Meskipun terasa menyakitkan namun Fang Yin juga merasakan efek baiknya. Seluruh jalur meridiannya terbuka dengan sendirinya setelah dilalui oleh ketiga energi itu. Fang Yin mencoba untuk menahan rasa panas terbakar dan nyeri di ulu hatinya. Perlahan-lahan dia kembali berkonsentrasi dan menguasai alam bawah sadarnya. Kini Fang Yin mengambil jalan dengan membuka meridiannya untuk menyerap ki alam sebanyak-banyaknya. Usahanya membuahkan hasil. Ki kristal naga hijau berhasil ditekan masuk menuju dantian. Gejolak yang ditimbulkannya perlahan memudar. Di antara ketiga energi inti yang ada di dalam tubuh Fang Yin, memang kekuatan kristal naga hijau yang paling besar. Energi alam terus masuk ke dalam tubuhnya, hingga pada akhirnya energi kristal naga hijau berhasil tersimpan di dalam kolam energi. Bukan cuma tubuhnya saja yang bertambah kuat, rupanya efek dari energi kristal naga hijau juga membuat luka-luka di luar tubuh Fang Yin hilang tak berbekas dan kulitnya menjadi lebih halus. Aku mengalami masa remaja untuk yang kedua kali. Fang Yin tersenyum setelah melihat kedua lengannya. Sesuai rencananya, Fang Yin mengemasi barang-barang yang perlu dia bawa. Hari itu juga dia ingin meninggalkan gubuk yang menjadi ruang tahanannya. Bisa saja kultivator yang membunuhnya datang kembali ke sana untuk memeriksanya. Fang Yin berharap akan segera bertemu seseorang yang masuk ke dalam hutan itu dan membawanya keluar. Berjalan tanpa arah di tengah hutan yang lebat membuatnya lelah. Di sepanjang perjalanan dia mengambil buah yang bisa dimakan, juga apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk stok bahan obat. Sesekali Fang Yin berteduh di bawah pohon untuk beristirahat melepas lelah. Tanpa terasa sudah beberapa hari Fang Yin tinggal di hutan itu dan terus berjalan mengikuti arah kakinya melangkah karena tidak tahu arah. Selama menunggu seseorang yang masuk ke hutan itu, Fang Yin meningkatkan kultivasinya dan berlatih membuat pil obat. Saat ini Fang Yin berada di ranah bumi tingkat 9. Meskipun begitu, energi dan kecepatan yang dia miliki lebih besar dari itu. Tingkatan dalam kultivasi di alam Fang Yin terbagi dalam 5 kategori yaitu, ranah bumi tingkat 1-9, ranah langit tingkat 1-9, ranah suci tingkat 1-9, ranah surgawi tingkat 1-9, dan ranah dewa tingkat 1-9. Butuh waktu yang panjang untuk naik setingkat demi setingkat jika hanya mengandalkan latihan saja tanpa sumber daya yang mendukung. Seseorang yang kaya rela membeli sumber daya seperti pil, kristal energi dan artefak lain yang bisa mempercepat mereka dalam menaikkan tingkatan kultivasinya. Tidak heran jika mereka semakin kuat dan berkuasa.
Namun tidak menutup kemungkinan orang biasa terlahir dengan struktur tubuh yang membuatnya cepat meningkatkan ranah kultivasinya. Mereka biasa disebut dengan kultivator jenius dan berbakat. Kultivator jenius juga pantas disematkan untuk Fang Yin mengingat usianya yang baru 13 tahun sudah mampu menembus kultivasi ranah bumi tahap akhir. Tekad Fang Yin yang kuat untuk membalas dendam membuatnya ingin segera menembus ranah langit. Selama berada di dalam hutan bintang selatan dia terus berkultivasi dan memakan pil penguat jiwa agar tubuhnya bisa menyerap energi alam sebanyak-banyaknya untuk mempermudahnya menembus tingkat lanjut. Fang Yin berharap dia bertemu lagi dengan binatang roh untuk diambil intinya. Sebelum mendapatkan kristal naga hijau, tubuhnya masih berada di ranah bumi tingkat 3 dan energi kristal naga hijau membuatnya melompat 6 tingkat sekaligus. Kemampuan Fang Yin dalam membuat obat pun juga meningkat. Hutan bintang selatan ternyata menyimpan banyak sekali tanaman obat langka yang berlimpah. Fang Yin yakin jika dia akan bertemu seorang alkemis di tempat ini. Bab 6. Bertemu pencari tanaman obat. Tanpa terasa, Fang Yin sudah berbulan-bulan tinggal di hutan bintang selatan. Kini dia sudah mulai terbiasa menjadi orang rimba dan beralih dari kehidupan sebelumnya yang sangat kontras. Rasa bosan dan kesepian seringkali menghinggapi perasaannya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain terus menjalani hidupnya. Pagi ini, Fang Yin ingin mengembangkan kemampuannya untuk berburu unggas liar sebagai santapan. Fang Yin membuat senjata sederhana dari rotan yang dibentuk melengkung menjadi busur. Sebagai dawai busurnya, Fang Yin membuatnya dari serat rumput liar yang dipilinnya hingga menyerupai dadung. Sebagai anak panahnya, Fang Yin mencari pohon bambu dan membelah-belahnya menjadi bagian-bagian kecil. Setelah dihaluskan permukaannya dan diperuncing ujungnya, anak panah dari potongan bambu itu cukup membahayakan bagi korbannya. Fang Yin membuat banyak sekali anak panah sebagai persediaan dan memasukkannya ke dalam keranjang rotan kecil hasil anyamannya. Sebagai seorang yang telah menamatkan kuliah kedokteran, tentu saja Agatha memiliki banyak sekali keterampilan dan pengalaman. Semua ingatan Agatha yang terbawa bersama jiwanya, membuat Fang Yin yang baru berusia 14 tahun terlihat begitu hebat. Dia mampu melakukan apa yang seharusnya belum bisa dilakukan oleh anak seusianya. Fang Yin berjalan berkeliling menyusuri kedalaman hutan untuk mencoba senjata barunya. Dia memasang telinga dan untuk mendengar suara hewan buruannya. Matanya yang jeli terus mengamati setiap gerakan sekecil apapun yang terlihat. Senyuman Fang Yin mengembang di balik cadarnya. Di kejauhan terdengar suara orang sedang bercakap-cakap. Setelah sekian lama, akhirnya hutan itu didatangi oleh manusia juga. Namun Fang Yin tidak ingin terlalu senang dulu, dia harus berhati-hati terhadap orang baru yang belum dikenalnya.
Fang Yin melompat ke atas pohon besar yang sangat tinggi untuk bersembunyi. Dia harus tahu dulu dan melihat dari dekat siapa orang yang datang ke sana. Bisa fatal akibatnya jika yang datang adalah seorang kultivator yang masih mencarinya. Seorang pria dan seorang wanita parubaya berjalan mendekat ke arah tempat persembunyian Fang Yin. Jika dilihat dari penampilannya, mereka bukanlah seorang pendekar. Mereka menggendong sebuah keranjang rotan yang berisi beberapa jamur dan tanaman obat di belakang punggung mereka. Setelah melihat itu Fang Yin yakin jika mereka bukan pendekar, melainkan seorang alkemis atau tabib. Fang Yin menyembunyikan hawa kehadirannya dan menyamarkan langkahnya sebelum dia muncul untuk menampakkan diri di hadapan kedua orang itu. Kemunculan Fang Yin dia buat sealami mungkin agar keduanya tidak terkejut dengan kehadirannya. Perlahan Fang Yin turun lalu berlari sambil membawa panahnya seolah-olah dia sedang berburu. "Paman, Bibi, apakah Anda berdua melihat seekor ayam hutan yang terbang kemari?" Fang Yin mencoba bertanya untuk menunjang aktingnya. Dua orang yang dipanggil oleh Fang Yin itu saling berpandangan. Mereka terlihat bingung ketika mendapati seorang gadis berada di tengah hutan sendirian. Wajah mereka terlihat pias ketakutan karena menyangka Fang Yin adalah seorang siluman. Apalagi wajah Fang Yin tidak begitu jelas karena tertutup oleh cadarnya. Mereka mundur perlahan ketika Fang Yin berjalan mendekatinya. "Paman, Bibi, jangan takut. Aku manusia juga seperti kalian." Fang Yin berusaha meyakinkan keduanya. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil sepertimu bisa berada di hutan ini sendirian?" Pria parubaya itu memberanikan diri untuk bertanya pada Fang Yin. Sedangkan sang wanita bersembunyi di balik punggungnya dengan wajah yang terlihat ketakutan. Fang Yin berpura-pura menampakkan wajah sedihnya dan menjatuhkan tubuhnya duduk di sebuah akar pohon besar. Kedua pencari tanaman obat itu merasa heran. "Aku tersesat di hutan ini entah sudah berapa lama karena aku tidak bisa berhitung. Aku pergi ke sini mengikuti para pencari tanaman obat dan terpisah dari rombongan." Fang Yin mengarang cerita yang masuk akal agar mereka percaya. Setelah mendengar cerita Fang Yin, akhirnya kedua pencari tanaman obat itu tidak lagi ketakutan dan percaya jika Fang Yin adalah seorang manusia seperti mereka. "Apa rombonganmu tidak mencarimu lagi, Nak? Tempat ini tidak terlalu jauh dari pinggiran hutan dan desa yang kami tinggali." Wanita parubaya itu mulai berani mendekati Fang Yin. Fang Yin menggeleng. Dalam hati Fang Yin berpikir, seharusnya sejak tadi dia berjalan dan menemukan jalan keluar dari hutan ini. Dari tumbuhan dan hewan-hewan yang dia temui di sekitar tempatnya berada, harusnya Fang Yin tahu jika mereka berbeda dengan apa yang dia temui di kedalaman hutan yang sebelumnya. "Kasihan sekali. Siapa namamu, Nak?" tanya wanita itu lembut. Fang Yin hampir saja menyebutkan nama aslinya, untung saja dia bisa berpikir sangat cepat dan mengurungkannya. Percuma saja dia menyamar jika dia sampai keceplosan menyebutkan nama aslinya yang tentu akan mengundang rasa penasaran orang yang mendengarnya. Di negeri itu, sangat tabu untuk memiliki nama yang sama dengan anggota keluarga kekaisaran karena nama mereka dianggap sakral. "Namaku Xiao Yin." Fang Yin asal membuat nama untuk penyamarannya. "Nama yang cantik. Kenapa kamu memakai penutup wajah?" Wanita itu terlihat sangat ingin tahu.
Aku tidak percaya diri dengan wajah saya yang buruk rupa, Bibi. Aku lebih suka menutupinya seperti ini agar orang lain tidak jijik melihatnya. Baiklah, Bibi mengerti. Namaku Li Wei dan ini suamiku Mao Zhan. Wanita itu memperkenalkan dirinya dan suaminya pada Fang Yin. Aku senang bertemu dengan kalian di sini. Sejak orang tuaku meninggal, aku hanya mengikuti kemana langkah kakiku melangkah. Bisakah, Paman dan Bibi membawaku keluar dari hutan ini? Tanya Fang Yin penuh harap. Mao Zhan dan Li Wei terlihat saling berpandangan. Mungkin itu cara Li Wei berkomunikasi dengan suaminya untuk menanyakan pendapatnya tentang permintaan Fang Yin. Semua keputusan ada di tangan Mao Zhan, meskipun dia sangat ingin membawanya keluar namun Li Wei tidak berhak melakukannya. Kamu boleh ikut kami pulang dan tinggal bersama kami. Ucapan Mao Zhan membuat Li Wei dan Fang Yin merasa senang. Xiao Yin mengucapkan banyak terima kasih pada Paman dan Bibi. Fang Yin menyatukan kepalan tangan kanan dan telapak tangan kirinya untuk memberi hormat. Mengingat hari masih siang, Mao Zhan masih ingin mencari beberapa tanaman obat lagi. Mereka sangat senang karena Fang Yin yang telah tahu seluk-beluk hutan itu, membantu mereka mendapatkan beberapa jenis tanaman obat langka yang mereka cari-cari. Pasangan itu merasa kagum melihat kemampuan Fang Yin dalam menghafal dan mengidentifikasi dengan cermat tanaman-tanaman obat yang mereka temui. Setelah dirasa cukup, mereka bertiga berjalan keluar dari hutan sebelum hari gelap. Akan banyak harimau liar dan beberapa hewan buas lainnya yang sering berkeliaran di pinggiran hutan untuk mencari mangsa. Fang Yin merasa lega, akhirnya dia bisa keluar dari dalam hutan dan kembali ke peradaban manusia. Pasangan itu membawa Fang Yin menyusuri jalan setapak yang menuju ke sebuah perkampungan. Di sana berjajar rumah-rumah penduduk bergaya arsitektur kuno yang sangat indah. Perkampungan itu terbilang cukup padat meskipun terletak di pinggir hutan. Mungkin desa ini memiliki daya tarik atau potensi yang menarik orang-orang untuk tinggal di sini. Setiap penduduk yang mereka temui, menatap Fang Yin heran. Li Wei memegang tangannya saat melihat Fang Yin merasa risih dengan tatapan penduduk. Mereka segera mempercepat langkahnya agar segera sampai di kediaman mereka. Bab 7. Terusir. Jangan pedulikan tatapan mereka, Xiao Yin. Kita akan segera sampai, ucap Li Wei ketika melihat Fang Yin terus menundukkan wajahnya saat berjalan. Fang Yin hanya menjawabnya dengan anggukan. Sebenarnya Fang Yin menunduk bukan karena malu atau tidak percaya diri melainkan karena dia takut salah satu dari penduduk desa itu ada yang mengenalinya. Jika mereka bisa melihat dengan teliti, mereka akan tahu jika pakaian yang dikenakan oleh Fang Yin adalah tenunan terbaik yang biasanya hanya bisa dimiliki oleh kalangan bangsawan dan raja-raja. Fang Yin berharap jika mereka tidak akan mengetahuinya dan berharap Li Wei dan Mao Zhan akan memberinya hanfu yang sederhana saja dan memberinya kesan sebagai orang biasa. Mao Zhan yang berjalan paling depan, memasuki sebuah halaman rumah yang cukup luas. Di depan pintu terdapat sebuah pelankan nama bertuliskan, Keluarga Mao. Itu berarti rumah itu adalah tempat tinggal Mao Zhan dan Li Wei. Fang Yin masih berdiri mematung di depan pintu meskipun Mao Zhan sudah membuka pintu untuknya dan masuk lebih dulu. Masuklah, nak. Li Wei memegang bahu Fang Yin dan sedikit mendorongnya agar mengikutinya untuk masuk ke dalam rumah.
Maaf merepotkanmu, Bibi. Apakah Bibi hanya tinggal berdua bersama paman saja di rumah ini? Tanya Fang Yin sambil melihat ke sekeliling ruangan. Tidak. Ada anak-anak kami juga di belakang. Ikutlah denganku, aku akan mengenalkanmu pada mereka. Li Wei membawa Fang Yin berjalan melewati ruang tamu dan membuka sebuah pintu yang menampakkan sebuah halaman yang dikelilingi oleh beberapa ruangan yang saling terhubung satu sama lain. Rumah keluarga Mao terbilang sangat besar untuk kalangan penduduk desa. Bisa dibilang mereka adalah orang kaya di desanya mengingat rumah-rumah lain di sekelilingnya yang terlihat biasa. Samar-samar terdengar suara orang sedang bercakap-cakap di sebuah ruangan. Li Wei membawa Fang Yin memasuki ruangan itu. Fang Yin menahan napas yang dihirupnya untuk sejenak lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hati dia berharap anak-anak dari Li Wei bisa menerima kehadirannya di rumah itu. Ibu. Panggil salah seorang putri Li Wei. Beranjak dari duduknya dan diikuti yang lainnya. Ada 4 orang anak di dalam ruangan itu, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kalian duduklah. Ibu akan memperkenalkan kalian pada anggota baru keluarga kita. Li Wei meminta ke-4 anaknya untuk duduk kembali. Mereka berempat pun menurut dan kembali duduk lesehan di lantai. Xiao Yin, kamarilah. Panggil Li Wei. Fang Yin melangkah masuk lalu duduk di samping Li Wei, berhadapan dengan ke-4 orang anaknya. Dia Mao Chen, anak sulungku. Li Wei menunjuk seorang pemuda kira-kira berusia 17 tahun. Fang Yin terlihat berkaca-kaca setelah melihatnya karena teringat akan kakaknya Gu Qianfan. Fang Yin membungkuk memberi hormat pada Mao Chen dan Mao Chen membalas hormatnya. Dia Mao Shen, anak keduaku. Li Wei kembali menunjuk seorang anak laki-lakinya yang berusia kira-kira 15 tahun. Lagi-lagi Fang Yin kembali teringat akan kakak keduanya Gu Yuwen. Fang Yin kembali membungkuk untuk memberi hormat pada Mao Shen dan Mao Shen pun membalasnya. Dan kedua gadis ini adalah si kembar Mao Lian dan Mao Niu. Li Wei menunjuk kedua anak gadisnya yang kira-kira sebaya dengan Fang Yin. Saat Fang Yin ingin membungkuk memberinya hormat, Mao Niu bergerak seperti sedang mendorong maju ke depan untuk menghentikannya. Tidak perlu terlalu sopan pada kami, Xiao. Xiao. Niu tampak mengingat-ingat nama panjang Fang Yin. Xiao Yin, ucap Li Wei. Iya, Xiao Yin. Niu tersenyum ramah pada Fang Yin. Lain dengan Niu, Lian terlihat pendiam dan terkesan acuh. Setelah perkenalan selesai, Li Wei meminta kedua putrinya untuk menunjukkan di mana tempat pemandian dan kamar mereka. Rumah itu tidak punya banyak ruang kosong, sehingga Fang Yin harus tidur bersama dengan Niu dan Lian. Fang Yin sangat senang karena mereka menerimanya dengan baik di sana. Hari-hari Fang Yin di dalam keluarga Mao terasa menyenangkan. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama Mao Zhan dan Li Wei ketimbang ke-4 anaknya. Fang Yin sering diajak untuk keluar mencari tanaman obat di perbukitan dan lembah yang biasa mereka kunjungi. Di rumah itu, Fang Yin juga diminta untuk membantu Mao Zhan dan Li Wei meramu obat. Ke-4 anak mereka tidak tertarik untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Mereka memilih untuk mengerjakan pekerjaan lain yaitu menjual tanaman obat dan beberapa resep manjur hasil racikan orang tua mereka. Sampai suatu ketika, seluruh keluarga itu berkumpul untuk membagi hasil penjualan tanaman obat yang mereka jual.
Itu biasa mereka lakukan setelah uang hasil penjualan sudah terkumpul banyak. Keempat anak Mao Zan biasanya akan sering berebut saat pembagian berlangsung. Malam itu, mereka bertujuh berkumpul di ruang santai tempat biasa mereka berkumpul. Di ruangan itu ada sebuah meja, mereka bertujuh duduk melingkar mengelilingi meja itu. Tanpa banyak berbasa-basi, Mao Zan selaku kepala keluarga, meletakkan sebuah kantong berisi uang hasil penjualan di atas meja. Keempat anak Li Wei terlihat tidak sabar untuk menerima bagian mereka. Mao Zan tampak sedang menghitung koin emas dan koin perak yang dia keluarkan dari dalam kantong kain yang sebelumnya dia taruh di atas meja. Fang Yin tidak terlalu heran dengan banyaknya uang yang ada di hadapannya. Walaupun dia bukan seorang putri lagi, namun di dalam cincin penyimpannya dia memiliki lebih dari 10 kali lipat uang yang ada di hadapannya. Berbeda dengan Fang Yin, keempat anak Mao Zan tidak berkedip melihat banyaknya uang itu. Rupanya, hasil penjualan bulan ini jumlahnya lebih banyak dari bulan sebelumnya. Mereka berharap akan memperoleh bagian yang lebih banyak dari bulan lalu. Mao Zan mulai memilah koin emas dan koin perak itu menjadi 7 bagian yang berbeda-beda. Keempat anak Mao Zan terlihat tidak senang ketika melihat Fang Yin yang baru menjadi anggota keluarga mereka sekitar 2 minggu itu juga mendapat bagian yang hampir sama dengan mereka. Bagian Fang Yin hanya selisih sedikit saja dengan bagian keempat anaknya. Kejadian ini membuat percikan-percikan api kecemburuan dan kebencian mulai tumbuh di hati keempat anak Mao Zan. Fang Yin belum menyadari tentang perubahan sikap keempat saudara angkatnya itu. Dia berusaha bersikap seperti biasa dalam menjalankan aktivitasnya. Mao Zan dan Li Wei terlihat semakin menyayangi Fang Yin karena berkat bantuannya, mereka bisa mendapatkan tanaman obat dengan kualitas yang bagus. Bukan itu saja, Fang Yin juga memberikan mereka trik-trik khusus dalam mengolah bahan obat agar tidak mengurangi kandungannya saat dikeringkan. Saat Fang Yin pergi membantu Mao Zan dan Li Wei mencari tanaman obat, keempat anak Mao Zan berkumpul untuk mengeluarkan unek-unek mereka tentang Fang Yin. Mereka berencana untuk menyingkirkan Fang Yin dari rumah mereka dengan cara licik. Kedua orang tuanya tidak mungkin mengizinkan Fang Yin pergi dari rumah itu jika mereka tidak membuat Fang Yin melakukan kesalahan yang membuat orang tuanya marah. Sore itu, seperti biasa, Fang Yin mengeluarkan hasil pencarian mereka dan menyimpannya dengan baik di sebuah ruangan khusus. Ada beberapa jenis tanaman obat yang memiliki sifat mudah rusak jika tidak segera diangin-anginkan. Semuanya dipilah-pilah dan diperlakukan dengan cara yang berbeda oleh Fang Yin dengan baik. Tanpa Fang Yin sadari, Mao Zan sejak tadi mengawasi gerak-geriknya dan menunggu Fang Yin keluar dari sana. Setelah Fang Yin keluar, Mao Zan segera masuk ke ruangan itu dan memasukkan kembali semua tanaman obat yang didapatkan hari itu. Dengan begitu, seluruh tanaman obat itu akan rusak dan tidak memiliki nilai jual lagi. Mao Zan tersenyum senang dan sangat merasa usahanya kali ini akan berhasil. Dia segera pergi menemui ketiga saudaranya dan menceritakan apa yang telah dia buat. Mereka bertiga bersorak senang ketika mendengar kabar itu dan tidak sabar lagi untuk menunggu hari esok. Keesokan harinya, Mao Zan memang mendapati tanaman obat yang mereka kumpulkan masih berada di dalam keranjang penampungan miliknya.
Awalnya dia menduga jika Fang Yin melupakan tugasnya dan ingin marah padanya. Saat dia akan pergi menemui Fang Yin, tiba-tiba dia melihat beberapa tanaman obat tercecer di tempat biasa Fang Yin menyimpannya. Mao Zhan jadi tahu jika ada yang sengaja memasukkan kembali tanaman obat itu ke dalam keranjangnya. Fang Yin tidak menyadari apa yang terjadi karena dia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Keempat anak Mao Zhan terlihat kecewa ketika Mao Zhan tidak memarahinya dan malah mengajaknya kembali untuk pergi mencari tanaman obat. "Kak Sen, apakah kamu benar-benar telah melakukan tugasmu dengan baik?" tanya Lian setelah orang tua mereka pergi keluar bersama Fang Yin. "Aku sangat yakin. Kalau tidak percaya, ayo kita periksa ke gudang penyimpanan itu," ajak Sen pada ketiga saudaranya. Mereka berempat bergegas pergi ke gudang dan membuktikan ucapan Sen. Di dalam gudang itu tidak ada tanaman obat hasil pencarian mereka kemarin. Mereka juga tidak menemukan di mana tanaman obat yang telah rusak. Mungkin ayah mereka telah membuangnya. Ayah dan ibu memang benar-benar telah berubah. Mereka sangat menyayangi gadis jelek itu daripada kita sampai-sampai tidak mempermasalahkan dan mengabaikan hal sebesar ini. Mao Chen terlihat begitu marah. Mereka berempat kembali mengatur siasat untuk menjebak Fang Yin. Kali ini mereka meminta Lian dan Niu sebagai pihak yang terlibat masalah. Mereka ingin membuat Fang Yin seolah-olah mencuri pakaian milik mereka berdua. Meskipun kepulangan Fang Yin masih lama, mereka segera memulai rencana jahatnya. Niu dan Lian meletakkan pakaian kesukaan mereka di tempat penyimpanan pakaian Fang Yin yang berisi pakaian yang juga merupakan pemberian mereka sebelumnya. Mereka berempat sangat yakin jika rencana kali ini pasti akan berhasil. Sore hari, Fang Yin langsung bergegas untuk mengambil gantinya sebelum pergi mandi sepulang dari mencari tanaman obat. "Bersiaplah, Niu, Lian. Permainan kedua kita akan segera dimulai," ucap Mao Chen. Niu dan Lian mulai memainkan dramanya dengan berpura-pura kebingungan mencari pakaiannya yang hilang. Li Wei yang hendak pergi untuk beristirahat, merasa terganggu dengan tangisan putri kembarnya. "Ada apa ini?" tanya Li Wei ketika dia membuka pintu kamar Niu. Niu mengadukan apa yang terjadi pada Li Wei. Ketiga saudaranya yang lain ikut menimpali dan memberikan bumbu penyedap untuk memperkeruh masalah ini. Li Wei mendengarkannya dengan seksama lalu tersenyum dengan lembut pada kedua anak gadisnya. "Mengalahlah sedikit pada Xiao Yin. Kasihan dia sudah tidak memiliki keluarga. Mungkin dia hanya ingin meminjamnya sebentar saja." Jawaban Li Wei membuat tubuh mereka berempat seakan mati lemas karena kecewa. Lagi-lagi usaha mereka untuk menyingkirkan Fang Yin harus gagal. Fang Yin yang sudah selesai mandi dan mendengar semua percakapan mereka dari luar kamar itu sejak tadi, namun mereka tidak menyadarinya. Merasa ada yang tidak beres, Fang Yin berpikir untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Terlalu dini baginya untuk menyimpulkan jika keempat saudara angkatnya itu tidak menyukainya. Fang Yin pura-pura tidak tahu apa-apa dan bersikap biasa lalu segera masuk, ketika Li Wei dan kedua anak lelakinya sudah pergi dari kamar yang dia tempati bersama Niu dan Lian. Niu dan Lian berpura-pura sudah tidur ketika Fang Yin masuk ke dalam kamar. Mereka menunggu Fang Yin tidur untuk pergi keluar dan melakukan diskusi bersama kedua kakak lelakinya. Melihat Fang Yin sudah tidak bergerak dan tidur dengan nyenyak,
mereka berdua mengendap-endap keluar dari kamarnya. Diam-diam Fang Yin yang sebenarnya belum tidur mengikuti mereka berdua di belakang. Ternyata benar dugaannya, 4 bersaudara itu bersekongkol untuk menjebaknya. Fang Yin juga baru tahu dari percakapan mereka jika sebelumnya mereka merusakkan tanaman obat demi memfitnah dirinya. Mao Zhan ternyata juga sedang mencuri dengar dari tempat yang berbeda dengan Fang Yin. Tanpa sengaja tangan Fang Yin menyenggol sebuah guci besar yang ada di sisinya. Walaupun guci itu tidak pecah namun menimbulkan suara keras yang mengundang perhatian ke-4 bersaudara itu. Mereka keluar dari tempat mereka berkumpul. Rupanya ada penguping di sini, seru Chen. Bukannya merasa bersalah, mereka malah menunjukkan rasa ketidaksukaannya pada Fang Yin. Jadi kalian... Ucapan Fang Yin terpotong ketika melihat tangan Chen terangkat untuk mengisyaratkan agar dia terdiam. Iya, benar. Kami tidak menyukai kehadiranmu di sini. Tidak untuk hari ini, besok dan seterusnya, gadis buruk rupa. Seru Chen. Mereka tidak tahu jika wajah Fang Yin di balik cadarnya sangatlah cantik. Fang Yin terdiam menunduk mendengar kata-kata Chen. Setelah itu, semuanya bergiliran mengungkapkan ketidaksukaannya pada Fang Yin. Fang Yin akhirnya mengalah dan berjanji pada mereka untuk pergi dari sana malam itu juga tanpa membawa apa-apa. Ke-4 bersaudara itu juga melarang Fang Yin berpamitan dengan kedua orang tuanya agar meninggalkan kesan buruk bagi mereka. Fang Yin tidak dapat menolak. Mungkin ini memang jalan terbaik untuknya karena selama tinggal di tempat itu dia tidak dapat berkultivasi. Di tempat yang tersembunyi, Mao Zhan mendengar semuanya. Sebenarnya dia sangat ingin menahan Fang Yin yang merupakan aset berharganya, namun itu tidak dia lakukan. Dia tidak ingin anak-anaknya berbuat yang lebih nekat lagi untuk menyakiti Fang Yin di luar pengawasannya. Bab 8. Menjadi budak. Fang Yin pergi meninggalkan desa tempat tinggal keluarga Mao dan terus berjalan menuruni bukit mengikuti jalan setapak yang tidak terlalu jelas dalam keremangan sinar bulan di malam itu. Jalanan sangat sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Fang Yin terus saja melangkah hingga jalan yang dia lalui bertemu dengan jalan besar meskipun juga sama-sama sepi. Di pertemuan jalan ini, Fang Yin berdiri sejenak untuk menentukan arah ke kanan atau ke kiri. Hatinya merasa bimbang dan merasa bingung untuk menentukan pilihannya. Saat Fang Yin melihat ke bawah, dia terpikirkan sesuatu. Dia melihat rumput liar yang tumbuh di tengah jalan yang bisa dia jadikan petunjuk. Fang Yin duduk berjongkok di tengah jalanan itu lalu mengamati rumput di depannya. Rumput itu condong ke arah kiri, itu artinya sebagian kereta atau gerobak yang melaluinya berasal dari sebelah kanan. Orang hanya menggunakan kereta atau gerobak untuk perjalanan yang sangat jauh. Dari sini Fang Yin menyimpulkan jika pemukiman penduduk berada di arah kanan. Dalam perjalanannya kali ini Fang Yin berharap bisa menemukan orang yang bisa membawanya ke arah yang lebih baik. Setidaknya dia memiliki tempat tinggal hingga dia mampu berdiri sendiri untuk membalaskan dendamnya. Syukur-syukur dia bisa terus berkembang dan menjadi kultivator kuat yang mampu menggetarkan dunia. Dendam dan rasa sakit hati akan fitnah dan kekejaman yang ditorehkan oleh Kaisar Ning dan sekutunya, membuat Fang Yin memiliki kemauan yang kuat untuk terus berjuang meskipun dia kini tidak memiliki keluarga lagi.
Setelah memilih jalan mana yang akan dia tempuh, Fang Yin kembali berjalan menyusuri jalanan sepi di tengah gelapnya malam. Sesekali dia berhenti untuk melemaskan otot kakinya yang lelah setelah berjalan dalam waktu yang lama. Mata Fang Yin berbinar senang ketika melihat rumah-rumah penduduk mulai terlihat dan berjajar di kejauhan. Fang Yin mempercepat langkahnya untuk mencapai tempat itu. Suasana perkampungan itu masih sepi karena waktu kira-kira baru lewat tengah malam. Rasa kantuk mulai membuat tubuh Fang Yin kehilangan keseimbangan. Fang Yin memberanikan diri untuk duduk di teras sebuah pondok yang paling kecil. Menurutnya, orang dari kalangan bawah akan lebih tulus dan peduli ketimbang orang kaya. Tidak lama kemudian, Fang Yin pun terlelap tanpa menunggu lama. Rasa lelah membuatnya tidak peduli dengan gigitan nyamuk yang mengeroyoknya. Tanpa disadari waktu pun bergulir begitu cepat dan tak terasa pagi pun mulai menyingsing. Dari kejauhan terlihat 4 orang pria berjalan mendekati pondok di mana Fang Yin menginap tanpa izin. Mereka terlihat berjalan tergesa-gesa menuju ke sana. Jika dilihat-lihat wajah ke-4 orang itu kurang bersahabat dan terkesan sangar. Ketika mereka sampai di halaman pondok kecil itu, mereka sedikit terkejut dengan keberadaan Fang Yin. "Tuan, siapa gadis kecil ini?" tanya salah satu kawanan itu. "Aku juga tidak tahu," jawab orang yang memiliki penampilan sedikit berbeda dengan ketiga temannya. Ke-4 orang itu tidak berani mendekat dan mengira Fang Yin sudah tidak bernyawa karena tidak terusik dengan bisik-bisik mereka. Pendengaran Fang Yin yang sangat tajam, membuatnya mampu mendengar langkah mereka sebelum mereka sampai di sana. Fang Yin hanya berpura-pura masih tertidur karena tidak ingin membuat keributan yang mengusik ketenangan penghuni rumah. Dilihat dari gelagatnya, mereka berempat bukan orang yang baik dan kurang beretika. Bagaimana tidak, mereka datang bertamu ketika pagi-pagi buta. "Apa yang harus kita lakukan, Tuan?" tanya salah seorang lainnya. "Kita gedor saja pintunya. Jika tidak, mereka pasti akan kabur lagi dan kita tidak tahu kemana mencari mereka," ucap orang yang di pertuan itu. "Anda benar, Tuan." Mereka bertiga maju ke depan dan menghampiri daun pintu pondok kecil itu. Fang Yin memicingkan mata untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Sepertinya ke-4 orang ini tahu jika dia bukan anggota keluarga dari pemilik pondok ini. Hal itu terbukti dengan mereka yang tidak mengusik dirinya yang tengah tertidur. "Zhao Ling Ling, keluarlah!" teriak orang yang terlihat paling seram di antara ke-4 orang itu. Fang Yin terus menganalisa dari gerak-gerik mereka untuk mengukur tingkat keberapa kultivasi yang mereka miliki. Di antara ke-4-nya, hanya orang yang penampilannya berbeda saja yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dia berada dalam ranah langit tahap awal. Namun, kecepatan gerakan dan tingkat ketahanan fisiknya terbilang masih jauh dari kata layak untuk tingkatan itu. Ketiga pengawal orang yang berpenampilan berbeda itu terus berteriak dan menggedor-gedor pintu. Fang Yin terpaksa tidak bisa berpura-pura tidur lagi jika tidak ingin dirinya dikatakan tuli. Dia perlahan duduk dan bersikap seolah dia baru saja terbangun setelah mendengar keributan. Untuk mengecoh ke-4 pria itu, Fang Yin tetap berusaha tenang dan menjadi seperti gadis kecil yang bodoh.
Akhirnya dari dalam pondok itu keluar sepasang suami istri yang masih muda dengan penampilan khas bangun tidur. Tuan Muda Yu. Pagi-pagi sekali sudah bertamu di gubuk kami. Mari silakan masuk. Sapa Lingling berbasa-basi. Tidak usah berbelit. Cepat bayar hutangmu. Atau kalian aku bunuh. Pekik orang yang dipanggil Tuan Muda Yu tadi. Wajah pasangan suami istri itu menjadi pucat. Maafkan kami, Tuan. Berilah sedikit kelonggaran waktu lagi pada kami. Kami akan berusaha untuk melunasinya. Zhao memohon pada Tuan Muda Yu. Aku sudah memberi kalian kesempatan yang banyak tetapi kalian tetap tidak mau membayar. Pengawal, habisi mereka. Tuan Muda Yu berbalik dan berjalan menuju halaman. Ketiga pengawal Tuan Muda Yu menyeret Zhao dan Lingling ke halaman sambil memukul dan menendang tubuh mereka berdua. Fang Yin tidak tega melihat pemandangan di depannya itu. Bisa-bisanya ketiga orang itu menindas orang yang lemah dan tidak berdaya. Pasangan itu terlihat babak belur dalam sekejap. Hentikan. Aku punya beberapa koin emas. Ini ambillah. Fang Yin melemparkan ke arah Tuan Muda Yu. Laki-laki itu tersenyum menyeringai setelah mendapatkan apa yang dia mau. Sementara Zhao dan Lingling merasa terkejut dengan keberadaan gadis bercadar di rumahnya. Namun, siapapun dia, Zhao dan Lingling merasa senang karena terbebas dari amukan Tuan Muda Yu. Tapi ini saja belum cukup, gadis kecil. Masih butuh 100 koin emas lagi untuk membayar hutang mereka. Tuan Muda Yu tersenyum senang sambil menimang-nimang kantong berisi uang hasil pemberian Fang Yin. Apa? Mata Fang Yin terbelalak. Ternyata rentenir juga sudah ada di zaman sekuno ini. Gumam Fang Yin dalam hati. Beri kami sedikit waktu lagi, Tuan Muda. Kami akan mencari cara untuk melunasinya. Zhao kembali memohon dengan berlutut di kaki Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu berpikir sejenak untuk menimbang-nimbang. Aku akan membawa istrimu dan menjualnya ke tempat hiburan, maka hutangmu akan lunas. Pengawal, bawa wanita ini. Seru Tuan Muda Yu. Lingling menangis sejadi-jadinya meratapi nasibnya yang malang. Tidak, Tuan. Aku mohon, jangan bawa dia. Aku akan berusaha untuk melunasinya secepat mungkin. Aku sudah muak dengan alasanmu. Kalian pasti akan kabur seperti yang sudah-sudah. Aku ingin hari ini juga hutang kalian lunas. Pekik Tuan Muda Yu mulai hilang kesabaran. Bagaimana kalau Tuan membawa gadis ini saja, Tuan? Zhao menunjuk ke arah Fang Yin. Fang Yin terbelalak mendengar penuturan orang yang ditolongnya itu. Benar-benar tidak tahu balas budi. Bukannya berterima kasih, laki-laki itu malah ingin menjual Fang Yin sebagai pelunas hutang. Penampilan gadis ini tidak menarik. Mungkin dia cocok dijual sebagai budak. Baiklah, lagi pula istrimu juga sudah babak belur begitu mana ada yang sudi meliriknya. Pengawal, bawa gadis ini. Seru Tuan Muda Yu. Sebenarnya, bisa saja Fang Yin melawan mereka. Namun, itu akan membuat semuanya semakin kacau. Mungkin ini terlalu naif, tetapi Fang Yin masih berharap dia akan bertemu dengan orang yang baik setelah ini. Tuan Muda, tidakkah Tuan bermurah hati menambahkan uang untuk kami? Setidaknya gadis ini bernilai lebih dari 100 koin emas, ucap Zhao meminta tambahan untuk harga seorang Fang Yin.
Fang Yin semakin geram dengan pria di depannya itu. Dasar penjudi. Pasti tanganmu sudah gatal jika tidak memegang uang. Tuan Muda Yu melemparkan 10 koin emas dan segenggam koin perak yang entah berapa jumlahnya. Zhao tersenyum lebar sambil memunguti uang itu dibantu oleh Ling Ling. Terima kasih, Tuan. Semoga panjang umur. Keberadaan Fang Yin di rumahnya membawa keberuntungan untuknya. Dia terbebas dari hutangnya dan memiliki modal yang cukup untuk berjudi lagi. Pasangan pejudi itu seperti ketiban durian runtuh di pagi buta. Fang Yin menatap mereka penuh kebencian sebelum pergi mengikuti keempat orang yang telah membelinya. Dia tidak menyangka jika nasibnya akan seperti ini. Fang Yin selalu hidup dalam lingkungan istana dan tidak mengerti dengan dunia luar yang kejam. Begitu juga dengan Agatha yang juga tidak terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat karena harus bekerja membantu neneknya untuk mencari penghidupan sebagai seorang tabib sebelum dia menjadi dokter. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Fang Yin dalam perjalanannya. "Lebih baik kamu diam dan ikut saja. Jangan banyak bertanya, budak kecil," seru salah satu pengawal Tuan Muda Yu yang mengapitnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 7. Terusir. Episode berikutnya. Bab 9. Mencuri hati majikan.